Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semoga selalu tetap semangat ya, walaupun kita masih belajar dengan menggunakan sistem online. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Herawati, Prodi Manajemen Semester 2, Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, mari kita pelajari secara bersama-sama mengenai sistem operasi. Sebelum kita mengenal sistem operasi lebih jauh, mari kita simak pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Sistem operasi adalah salah satu perangkat lunak atau software yang bertanggung jawab mengatur atau mengontrol kerja perangkat keras atau hardware dan menjalankan aplikasi atau software di dalam suatu sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah sistem yang mengendalikan operasi dasar dan memastikan sistem dalam komputer dapat berjalan dengan semestinya. Sistem operasi memungkinkan suatu aplikasi dapat berfungsi, sehingga sistem operasi juga disebut sebagai esensial komponen. Berikut adalah beberapa fungsi dari sistem operasi. Fungsi utama dari sistem operasi adalah menjalankan operasi dasar pada komputer. Sistem ini dinilai sebagai komponen vital yang mendasari kerja perangkat lunak atau software lainnya. Fungsi yang kedua yaitu mengatur kerja hardware dan software. Bisa dikatakan bahwa sistem operasi adalah resource manager dalam perangkat komputer. Maksudnya, sistem operasi berfungsi mengontrol fungsi perangkat keras seperti memori, CPU, hard disk, dan perangkat keras lainnya, dan juga mengatur fungsi program software agar terhubung dengan perangkat keras tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu wadah program atau aplikasi. Aplikasi-aplikasi yang ada di komputer memang tersimpan dalam perangkat penyimpanan. Akan tetapi, sebenarnya aplikasi atau program tersebut berada dalam wadah yang merupakan sistem operasi itu sendiri. Aplikasi tersebut melekat pada sistem operasi dan tidak bisa berfungsi tanpa adanya sistem operasi tersebut. Fungsi yang keempat yaitu menyajikan tampilan. Tampilan yang kita lihat di layar komputer maupun gadget adalah hasil dari pengoperasian OS atau sistem operasi. Dengan kata lain, sistem operasi memudahkan aplikasi berjalan sekaligus menampilkannya pada layar monitor. Fungsi yang kelima yaitu mengkoordinasi kerja perangkat komputer. Selain mengatur perangkat keras dan perangkat lunak agar terhubung satu sama lain, sistem operasi juga berfungsi mengkoordinasikan segala hal di dalam komputer, terutama menyusun program yang sifatnya kompleks, menjadi lebih sederhana dan berurutan. Fungsi yang keenam yaitu mengoptimalkan fungsi perangkat komputer. Fungsi lain dari sistem operasi atau OS adalah mengoptimalkan penggunaan perangkat keras maupun perangkat lunak. Misalnya, dalam hal mengatur waktu berfungsinya CPU, pemanggilan data yang tersimpan dalam memori hard disk, ataupun mengatur waktu yang digunakan untuk koneksi dalam terminal. Fungsi yang ketujuh yaitu mengawasi dan melindungi jalannya suatu fungsi program. Sistem operasi memungkinkan user yang memiliki hak untuk mengakses komputer, menjalankan suatu program, dan mengendalikan siapa yang bisa mengakses program tersebut, atau yang dikenal sebagai fungsi gatekeeper. Tidak hanya mengendalikan user dalam mengakses sistem atau program, sistem operasi juga mengawasi segala hal yang dilakukan user dalam mengakses sistem program dalam komputer.
sistem operasi. Sistem operasi yang pertama yaitu DOS. DOS merupakan singkatan dari Disk Operating System. DOS adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan. Untuk melakukan perintah dengan sistem ini, dilakukan dengan mengetikkan perintah sesuai dengan perintah yang akan dijalankan. Kelebihan dari sistem DOS ini yaitu ringan, ukurannya kecil, dan memiliki kompatibilitas yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu belum ada antarmuka dan instruksinya hanya berupa tulisan. Sistem operasi yang kedua yaitu Unix. Sama halnya seperti DOS, Unix merupakan jenis sistem operasi komputer generasi lawas. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Tetapi dari segi penggunaan, Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Kelebihan dari sistem Unix ini adalah tidak mudah terkena virus dan juga gratis dalam penggunaannya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri yaitu tampilannya kurang menarik dan juga tidak memiliki banyak pilihan driver. Sistem operasi yang ketiga yaitu Linux. Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1991 silam. Linux adalah salah satu OS yang menganut sistem Unix yang menggunakan model pengembangan serta distribusi software secara gratis, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikannya kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Pengguna Linux memasang dan melakukan konfigurasi sendiri pada konfigurasi sistem. Di sini terdapat beberapa jenis Linux, di antaranya Ubuntu, Fedora, Backtrack, Mandriva, dan lain-lain. Kelebihan dari Linux adalah open source, gratis, tidak ada biaya lisensi, dan perkembangannya sangat kencang. Sedangkan untuk kekurangannya, aplikasi Linux terbatas dan juga cara install Linux terbilang susah. Sistem operasi yang keempat yaitu Microsoft Windows. Microsoft Windows adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft dengan menggunakan antarmuka pengguna grafis atau GUI yang membuat pengguna dapat berinteraksi dengan komputer menggunakan tampilan visual yang sangat memudahkan pengguna. Microsoft Windows ini telah berevolusi dari MS-DOS. Perkembangan Microsoft Windows antara lain Windows 1.0, Windows 2.0, Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, dan juga Windows 10. Kelebihan dari Microsoft Windows antara lain, tampilan antarmuka mudah digunakan, lebih mudah dalam proses instalasi, dan juga aplikasi sistem operasi Windows melimpah. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, yaitu tidak open source, berbayar, dan lumayan mahal. Sistem operasi yang kelima yaitu macOS atau singkatan dari Macintosh Operating System, adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. Pengguna sistem operasi ini memang tergolong relatif lebih sedikit dibandingkan pengguna Windows, karena produk Apple dari dulu sampai sekarang tergolong sebagai perangkat mahal. Kelebihan dari macOS antara lain lebih stabil, tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia, serta memiliki keamanan yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri, harga relatif lebih mahal dan juga tidak open source. Sistem operasi yang selanjutnya yaitu Android. Android adalah sebuah sistem operasi yang dirancang oleh Google, yang berbasiskan kernel Linux dan berbagai perangkat lunak open source lainnya, serta biasa digunakan untuk perangkat dengan layar sentuh seperti smartphone dan tablet.